Tonggak Konstitusi, menelusuri jejak perubahan UUD 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti tahu dong tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dokumen penting ini jadi dasar negara kita, yang memandu kita meraih cita-cita kemerdekaan. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana ya perjalanan UUD 1945 itu sendiri? Gimana caranya UUD 1945 bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman, menghadapi berbagai masalah, dan memenuhi kebutuhan rakyat? Di video kali ini, yuk kita cari tahu lebih dalam tentang perubahan UUD 1945, memahami setiap tahapnya, dan makna di balik setiap perubahannya. Karena dengan memahami konstitusi, kita jadi lebih mengerti jati diri bangsa kita sendiri. Dinamika konstitusi, fase-fase pemberlakuan UUD 1945. Perjalanan UUD 1945 dimulai dengan semangat proklamasi, 17 Agustus 1945. Waktu itu, UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi sementara, memandu langkah awal Republik Indonesia yang baru merdeka. Coba bayangkan, di tengah situasi yang belum stabil, para pahlawan kita berjuang menyusun dasar negara, menuliskan harapan dan cita-cita bangsa. Tapi perjalanan sejarah nggak selalu mudah. Tahun 1949 sampai 1950, UUD 1945 digantikan oleh Konstitusi RIS, karena adanya perjanjian dengan Belanda. Ini adalah masa transisi yang penuh dilema, di mana Indonesia harus berkompromi dengan sistem federal, sebelum akhirnya kembali menjadi negara kesatuan. Hingga akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menjadi momen penting. Amandemen UUD 1945 menjawab tuntutan reformasi. Memasuki era reformasi di akhir tahun 1990-an, gelombang perubahan gak terbendung lagi. Tuntutan untuk demokrasi, penegakan HAM, dan pemerintahan yang bersih semakin kuat. Maka, dimulailah proses amandemen, proses yang panjang dan penuh perdebatan. 4 kali amandemen dilakukan antara tahun 1999 sampai 2002, melibatkan seluruh elemen bangsa. Perubahan besar pun terjadi, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, sebuah terobosan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah juga jadi tonggak baru, memberi kesempatan bagi aspirasi daerah untuk didengar di tingkat nasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa kita ke era baru, era keterbukaan informasi. Setiap orang punya akses yang luas terhadap informasi, bisa berpartisipasi di ruang publik digital, dan menyuarakan pendapat dengan bebas. UUD 1945 hasil amandemen menjamin kebebasan berpendapat, akses informasi, dan pengawasan terhadap pemerintah. Ini jadi dasar kuat untuk mewujudkan demokrasi yang partisipatif, di mana rakyat nggak lagi jadi penonton, tapi ikut serta dalam proses pembangunan. Tapi, kebebasan selalu datang dengan tanggung jawab. Di era digital ini, kita dihadapkan pada tantangan baru, seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan perpecahan di masyarakat. Makanya, penting banget buat kita menggunakan kebebasan yang kita punya dengan bijak. Perubahan UUD 1945 membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang dinamis, terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Setiap amandemen, setiap perubahan, adalah usaha untuk mewujudkan cita-cita bangsa, menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga demokrasi tetap hidup. Ayo, sama-sama kita jaga demokrasi, junjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bersama kita wujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat konstitusi.